Kisah Nabi bercakap-cakap dengan ahli kubur, mendoakan kubur sempit menjadi lapang. Di sahabat Sa'ad bin Mu'az, Jabir bin Abdillah berkata, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju sahabat Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal dunia. Setelah Rasulullah SAW menunaikan sholat jenazah kepadanya, dia diletakkan di pemakamannya, dan tanah diratakan di atasnya, maka Rasulullah SAW membaca tasbih. Kami pun membaca tasbih dalam waktu yang lama. Kemudian Nabi membaca takbir, maka kami membaca takbir. Lalu Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau membaca tasbih kemudian membaca takbir?" Nabi menjawab, "Kuburan hamba yang saleh Sa'ad bin Mu'az ini benar-benar menjadi sempit, hingga Allah melapangkannya baginya." Apa itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah apa yang dilakukan dan diperbuat Nabi dan diucapkan Nabi, bagi umat yang mampu disunahkan mengikutinya, mengamalkannya. Dalam hal ini, sunnah Nabi adalah yaitu bercakap-cakap dengan ahli kubur dan melihat azab kubur tanah menyempit. Jika ada umat Nabi yang mampu melihat alam kubur dan terbuka hijabnya alam kubur, kemudian bercakap-cakap dengan ahli kubur, maka dia terpilih dapat mengamalkan sunnah Nabi atas ridho Allah, karena tidak semua umat Nabi dapat mengamalkan sunnah ini. Al-Kisah selanjutnya, ada seorang hamba Allah, yang diperlihatkan hijab alam kubur dan bercakap-cakap dengan ahli kubur. Maka terjadilah dialog dan inilah dialognya. Hamba Allah. Wahai ahli kubur, izin bertanya dan mohon jawabannya. Saya akan kirim pahala bacaan Al-Fatihah dilakukan sebanyak 2 kali niat dan 2 kali praktek. Secara umum, hanya kirim ke arwah saja atau ruh saja kirim pahala Al-Fatihah ke ahli kubur. B. Secara ilmu 0, fakir ila Allah kirim pahala Al-Fatihah ke ahli kubur kirim ke semua anggota diri. B. Ahli kubur. Maka dijawablah pertanyaan oleh ahli kubur. Saat saya menerima kiriman pahala bacaan Al-Fatihah secara biasa maka yang menerima hanya ruh saya saja atau arwah saya saja. Diri saya yang lain tidak pernah mendapat kiriman, sehingga diri saya yang lain, kelaparan, tidak pernah dapat kiriman makan makanan khusus di alam kubur. Hanya ruh saya yang dapat kiriman makan makanan berupa hasil bacaan Al-Fatihah tadi yang dikirimkan ke saya. Namun, saat kirim Al-Fatihah secara ilmu 0, fakir ila Allah, dan semua diri yang komplit, yang mendapat kiriman pahala bacaannya maka semua diri saya tanpa terkecuali mendapat makanan batin. Semuanya kenyang atas kirimannya, dan semua di alam masing-masing mendapat keringanan di alam kubur, berupa kubur menjadi terang. Contohnya, sukma di alam sukma menjadi terang tempatnya dan dapat kiriman makanan khusus bagi sukma. Ruh di alam ruh menjadi terang tempatnya dan dapat kiriman makanan khusus bagi ruh. Jiwa di alam jiwa menjadi terang tempatnya dan dapat kiriman makanan khusus bagi jiwa. Saudara 4 di alamnya, juga menjadi terang tempatnya dan dapat makanan khusus saudara 4 di alamnya. Terakhir, sampai semua batin saya di alamnya masing-masing terang benderang tempatnya dan dapat kiriman makanan sesuai ketingkatan badan halus diri. Sehingga saya berwasiat untuk semua ahli kuburku dan semua saudara seiman atas apa yang telah ku sampaikan. Agar semuanya ikut hataman Quran 30 juz di Ponpes Fakir ila Allah. Demi agar orang tuamu yang sudah wafat atau ahli kuburmu yang sudah wafat dapat menerima semua kiriman pahalanya dan semua bagian diri ahli kubur mendapat kebaikan seluruhnya tanpa ada yang ketinggalan.